Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kurnia Ramdhani dari kelas PAI reguler 5A. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Masail Fiqhiyah dan akan menjelaskan tentang anak hasil inseminasi dan juga bayi tabung. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan tentang inseminasi dan juga bayi tabung ya. Inseminasi atau juga biasa disebut dengan bayi tabung itu berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari terjemahan artificial insemination, artinya inseminasi buatan. Ya. Artificial artinya ialah buatan atau tiruan, sedangkan artinya insemination itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Latin lah gitu. Inseminatus yang artinya pemasukan atau juga penyimpanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inseminasi itu adalah sebuah upaya agar memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel telur dan juga sel sperma dalam sebuah wadah khusus tanpa melalui senggama atau tanpa melalui hubungan suami istri. Seperti itu. Lalu bagaimanakah hukumannya atau pandangannya menurut Islam tentang bayi hasil inseminasi itu? Atau bayi tabung itu menurut pandangan Islam seperti apa gitu. Bayi tabung menurut pandangan Islam itu apabila dilakukan dengan sel sperma dan juga ovum suami istri, tidak transfer embrio ke dalam rahim wanita yang lain termasuk istrinya sendiri, maka Islam membenarkan. Jadi kalau misalkan suami istri dari si sel telur dan juga sel sperma itu diambil dari suami istri, maka itu dibenarkan. Ya, apabila emang hanya dengan cara itulah sepasang suami istri itu dapat menghasilkan atau dapat merasakan kehamilan seperti itu. Karena itu sesuai dengan kaidah hukum fikih yang artinya adalah hajat atau hajah. Kebutuhan yang sangat penting itu, hajah itu kebutuhan yang sangat penting, diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa, padahal keadaan darurat atau terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi kalau ada emang benar-benar terpaksa itu nggak apa-apa seperti itu. Nah, sebetulnya ada yang membolehkan, ada dua kriteria yang membolehkan menghalalkan bayi tabung dan juga yang mengharamkan bayi tabung. Apa saja itu? Yang pertama adalah dua hal yang menghalalkan atau yang membolehkan bayi tabung. Syarat-syaratnya pertama adalah sperma tersebut atau spermanya itu diambil dari suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Nah seperti itu. Di pertama sel telurnya itu diambil, terus sperma dari suaminya diambil, lalu disimpanlah di dalam sel telur di dalam rahim si ibunya atau si istrinya, itu yang boleh. Lalu sperma isi suami diambil kemudian disuntikan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Itu seperti itu boleh. Lalu apa saja yang dapat mengharamkan adanya bayi tabung itu? Ada 5 hal yang dapat mengharamkan bayi tabung. Yang pertama adalah sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Nah itu tidak boleh. Jadi suaminya yang mempunyai spermanya lalu disemaikan kepada indung telur dari wanita lain, sel telurnya dari orang lain, lalu ditanamkan sel telur dari orang lain dan sperma si suaminya itu di dalam tubuh si istrinya, itu tidak boleh. Lalu yang kedua adalah indung telur diambil dari pihak wanita yang disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Nah itu tidak boleh juga. Kebalikannya, kalau tadi sel telurnya dari orang lain, dari wanita yang bukan istrinya, sekarang spermanya itu diambil dari suami yang bukan haknya atau dari suami yang bukan suaminya. Lalu selanjutnya sperma dan indung telur itu disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita yang bersedia mengandung. Nah itu tidak boleh. Jadi mengambil sel telur wanita dan juga suami istri, diambil nih sel telur dan spermanya, lalu dicangkokkan ke dalam tubuh wanita yang ingin mengandung, tidak boleh itu. Ya, harus dari
yang tadi telah disebutkan. Lalu sperma dan indung telur disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain yang kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri, itu juga tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah sperma dan indung telur yang disemaikan itu diambil dari seorang suami dan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain, itu tidak boleh ya. Itu mungkin pembahasan tentang anak hasil inseminasi dan juga bayi tabung. Jadi jika cara inseminasinya itu benar atau sesuai dengan yang tadi telah disebutkan, itu tidak apa-apa, asalkan dengan catatan bahwa darurat itu. Hanya itu salah satu caranya agar bisa memperoleh keturunan, maka itu diperbolehkan sesuai dengan kaidah yang tadi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga apabila ada kata-kata kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.